Berdasarkan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika setelah masuknya kapal mata-mata milik Cina dan melakukan pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta disusulnya kapal Coast Guard Cina yang masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara, dan secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Indonesia dengan melakukan intimidasi terhadap kapal nelayan milik Indonesia. Setelah kapal militer atau kapal satelit mata-mata Cina memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan melanggar wilayah laut maritim, kini kembali muncul informasi baru jika kapal Coast Guard Cina kembali melakukan pelanggaran wilayah zona ekonomi eksklusif atau wilayah laut maritim Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Hal tersebut sebagaimana lansiran kutipan sumber media informasi terkait bahwa kapal penjaga pantai Cina atau China Coast Guard kembali kedapatan mondar-mandir di Natuna yang merupakan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia pada 8 September 2022 lalu. Menurut salah satu pengakuan korban kapal Coast Guard Cina yang masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, tidak hanya melintas damai, tetapi juga melakukan intimidasi kepada nelayan lokal yang sedang melaut di wilayah Laut Natuna Utara. Nelayan yang diintimidasi oleh kapal Coast Guard Cina mengaku jika melewati koordinat di wilayah ZEE Laut Natuna, kemudian kapal penjaga pantai Cina datang dari depan menghadang nelayan dan kemudian mengelilingi nelayan Indonesia. Sebagaimana pernyataan Dedi kepada media melalui pertemuan tersebut pada 12 September 2022 kemarin. Selain itu, sebagai tanda bukti, Dedi sebagai korban intimidasi kapal penjaga pantai Cina juga merekam video bukti masuknya kapal tersebut, yaitu di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Tidak hanya itu, sebab selain kapal penjaga pantai Cina, nelayan tersebut telah mendapati beberapa kapal nelayan seperti kapal nelayan milik Vietnam, Taiwan, dan Cina di Laut Natuna Utara yang tentu saja sedang melakukan aksi illegal fishing atau mencuri hasil kekayaan sumber daya alam ikan Laut Natuna Utara. Namun untuk membuktikan informasi tersebut, pihak pemerintah Indonesia telah melakukan pemantauan citra satelit analisis data, yaitu perangkat otomatis atau Automatic Identification System. Namun benar saja setelah dilakukan pemantauan melalui satelit pertahanan Republik Indonesia, kemudian ditemukan kapal penjaga pantai Cina tersebut yang mondar-mandir di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun pihak Indonesia yang mengetahui jika kapal Coast Guard Cina kembali masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau melanggar ZEE di Laut Natuna Utara, Bakamla akan melakukan pengecekan di wilayah tersebut dengan mengerahkan unit kapal Badan Keamanan Laut Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara. Berdasarkan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika setelah masuknya kapal mata-mata milik Cina dan melakukan pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta disusulnya kapal Coast Guard Cina yang masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara, dan secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Indonesia dengan melakukan intimidasi terhadap kapal nelayan milik Indonesia. Tentunya hal ini adalah merupakan tantangan tersendiri bagi wilayah pertahanan Indonesia yang masih belum menjangkau bagian pulau terluar dengan alutsista militer, sebab keterbatasannya kapal perang atau kapal penjaga pantai yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kekhawatiran lemahnya sistem pertahanan militer Indonesia ini tentunya bisa saja berdampak pada tindak penegasan hukum wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat jika hampir setiap tahun kapal perang atau kapal Coast Guard Cina kerap kali melakukan aksi provokasi dengan melakukan pelanggaran terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.
Sementara di sisi lain, berdasarkan lansiran kutipan sumber media informasi militer terkait, pada beberapa pekan lalu, kapal perang militer Cina juga telah melanggar atau masuk ke wilayah Laut Maritim Indonesia secara ilegal di jalur Alki 1. Namun setelah kapal perang Indonesia berhasil mendeteksi jika adanya penyusupan kapal perang militer Cina ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin, kemudian TNI Angkatan Laut melakukan tindakan penegakan kedaulatan terhadap kapal milik Cina yang nekat menyusup berlayar ke wilayah perairan teritorial NKRI di Selat Sunda. Berdasarkan siaran resmi penerangan Gugus Tempur Laut Koarmada Angkatan Laut atau Guspurla Koarmada 1 TNI Angkatan Laut pada 8 September 2022, kapal mata-mata Cina yang muncul dan menerobos masuk ke perairan Indonesia yang itu bernama Yunwang 5. Kapal yang menerobos ke Laut Indonesia ini tentunya bukan sembarang kapal, melainkan kapal pengendali satelit yang tentunya bisa saja melakukan pengetesan terhadap sistem keamanan militer suatu negara. Namun dengan keberadaan Tactical Operation Center atau TOC Guspurla Koarmada 1 TNI, akhirnya berhasil mendeteksi pergerakan kapal mata-mata Yunwang 5 yang berlayar di wilayah perairan teritorial Indonesia di Selat Sunda dan berada di luar koridor jalur Alki 1 yang merupakan jalur pelayaran internasional yang telah ditentukan. Karena tindakan kapal Yunwang 5 milik Cina melanggar United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 yang telah ditetapkan, maka Komandan Guspurla Koarmada 1 mengambil langkah cepat dengan mengerahkan kapal perang KRI Celurit 651 untuk melakukan pencegatan terhadap kapal Cina. Dengan pengerahan kapal perang KRI Celurit 641 yang merupakan unsur operasi Alur Anwar 22 yang sedang berpatroli kemudian langsung merespon dan melakukan intercept terhadap kapal mata-mata Yunwang 5 milik Cina. Selanjutnya, melalui komunikasi radio, TNI Angkatan Laut Indonesia yang sedang melakukan penegakan wilayah teritorial kemudian dengan tegas menyatakan bahwa sesuai aturan UNCLOS tahun 1982, kapal tersebut berlayar melanggar wilayah perairan teritorial Indonesia di alur jalur Alki 1 dan memerintahkan kapal Yunwang 5 milik Cina agar segera merubah haluan untuk kembali ke jalur pelayaran internasional Alki 1 sebagaimana pernyataan penerangan Guspurla Koarmada 1 TNI Angkatan Laut. Namun setelah mendapat teguran, kapal pengintai atau kapal satelit Yunwang 5 Cina akhirnya segera mengikuti perintah dari kapten kapal perang KRI Celurit 641 tersebut dan merubah haluan kembali menuju jalur Alki 1 dengan disertai pengawasan ketat dari kapal perang KRI Celurit 641 dan hingga kapal tersebut kembali berlayar ke koridor pelayaran internasional atau jalur Alki 1 sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai jalur internasional berdasarkan Konvensi UNCLOS tahun 1982.